Setelah sampai di rumah Anika, Mbah Danar dan Kek Sarto sudah menunggu di teras rumah. Melihat ada mobil yang datang, mereka langsung menghampiri. Dika keluar dari mobil. "Nik, bantu ngangkat tubuh Aldi," ucap Dika. "Mas Aldi kenapa, Mas?" "Gak tahu, Nik. Biar Ahmad dan Tio yang menjelaskan," jawab Dika. Anika membantu Dika mengangkat tubuh Aldi ke dalam rumah dan meletakkan di kursi. Sedangkan aku keluar mobil dan menggendong Sukma. Sebenarnya Sukma sudah sadar, tetapi dia masih lemas, tak kuat untuk berjalan. "Ram, kenapa dengan mereka berdua?" tanya Kek Sarto. "Ayo Mbah, masuk dulu. Nanti tak ceritakan di dalam." Kami semua masuk ke dalam rumah. Aku diambilkan baju sama Mbak Utinya Tio. "Le, ini pakai bajunya Tio dulu," ucap Mbak Utinya Tio. "Iya Mbah, terima kasih. Iki diombe sik, diminum." Mbah Danar memberiku segelas air. Aku meminum dan menenangkan diri dulu. Sambil mengeluarkan rokok di sakuku, sambil menyalakan rokok, aku mulai menceritakan apa yang terjadi dengan Aldi dan Sukma. Mereka menyimak ceritaku dengan serius, tetapi tidak aku ceritakan kalau Aldi juga ingin mencelakai Sukma. Saat aku bercerita, aku teringat Tio belum pulang. "Ya ampun Mbah, lah Tio kok belum nyampe ya?" ucapku tiba-tiba. "Alah, biarin aja dia," ucap Mbah Danar. "Assalamualaikum," terdengar ucapan salam. "Waalaikumsalam," kami serentak menjawab. Tio datang dengan raut muka agak kesal. Aku pikir dia kesal karena aku tinggal. Ternyata bukan itu alasannya. "Kenapa kamu, Yok?" ucap Dika. "Coba lihat di luar," jawab Tio. Kami serentak melihat keluar dan ternyata Tio sedang ngebonceng nenek-nenek. Tapi nenek-nenek itu memakai pakaian daster putih. "Gak apa-apa toh yo, hitung-hitung membantu," ucapku. "Lah kalau membantunya sih oke-oke aja Ram. Lah coba perhatikan itu," jawab Tio. Saat aku perhatikan seseorang itu ternyata dia bukan manusia, tetapi kuntilanak yang berwujud nenek-nenek. Dia melihat ke dalam rumah saat melihat aku. Lalu dia melakukan cium jauh. Seketika aku merasa jijik sekali. Udah biarin aja. "Ayo Ram, lanjutin ceritanya," ucap Mbah Danar. Aku melanjutkan ceritaku, baik kejadian aku bertemu dengan Arjuna sampai kejadian Sukma dan Aldi. Akhirnya Mbah Danar dan Kek Sarto menyimpulkan kalau aku harus mencari pusaka lainnya. "Ram, pusaka yang dimaksud Arjuna itu apa aja?" tanya Tio. "Keris, mata tombak, gelang, kalung, cincin, dan jarum Yok." "Tapi kata Arjuna, sebagian pusaka itu sudah ada di sekitarku," jawabku. "Kakek udah tahu Ram, pusakanya Tirta dan bapakmu itu juga salah satunya," jawab Kek Sarto. Memang tanggung jawab yang besar bagiku. Aku tidak tahu apa aku bisa menjalani tanggung jawab ini, karena aku juga belum mahir dalam ilmu-ilmu spiritual atau kanuragan. Aku terdiam merenung hal apa yang harus aku lakukan. "Yang terpenting sekarang istirahat dulu Ram," ucap Mbah Danar. Akhirnya kami istirahat, ya meskipun waktu sudah subuh. Sebelum tidur aku sholat subuh terlebih dahulu. Lalu aku segera merebahkan badanku, karena terasa sangat capek sekali. Sedangkan teman-temanku sudah pada tidur semuanya. Baru saja aku merebahkan badan, terlihat Aldi sudah sadar dan dia beranjak mau pergi. "Tunggu," cegahku. Dia berhenti melangkah sebentar, tidak ada jawaban darinya. Lalu dia melanjutkan langkahnya. Aku kejar Aldi hingga di depan rumah. "Aldi, tunggu, aku mau bicara sebentar." "Setelah itu aku tidak akan menghalangi jalanmu," ucapku, dan dia pun berhenti. "Apalagi Ram, aku sudah tidak pantas untuk kau sebut sahabatmu. Apa yang sudah aku lakukan itu sangat kejam," ucap Aldi. "Tidak Di, kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Tidak mungkin sekedar melakukan," jawabku. Aldi merasa sangat bersalah atas apa yang dia lakukan. Aku merasa Aldi hanya dimanfaatkan sama Mbah Darso. "Sekarang kamu mau kemana?" tanyaku. "Aku akan pergi dari kalian. Aku malu Ram, tolong jangan tahan aku," ucap Aldi. "Baik, aku tidak menahanmu. Tapi kamu akan pergi kemana?" tanyaku.
Entah Ram, aku juga tidak tahu. Yang penting aku pergi dari kalian. Selamat tinggal Ram. Salam untuk yang lain, aku pamit. Aldi beranjak pergi. Aku tidak bisa menahannya, karena niat Aldi pergi dari kami sudah sangat bulat. Sebetulnya aku sangat menyayangkan keputusan Aldi, karena aku pikir dia masih punya kesempatan. Aku hanya bisa mendoakan semoga dia diberi jalan yang baik. Setelah kepergian Aldi, aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk di teras sambil merokok meratapi keadaan ini. Mas Rama, Sukma, terima kasih ya, ucap Sukma dari arah belakang. Seketika aku menoleh dan hanya bisa terdiam, tak membalas perkataannya Sukma. Setelah aku ceritakan semua teman-temanku, mereka sungguh teman-teman yang baik. Mereka siap membantu sampai tanggung jawabku selesai. Dan aku juga mengatakan kepada Sukma kalau aku dan dia harus menikah nantinya. Sukma pun tidak keberatan dan dia mencoba menerima takdir itu. 5 bulan kemudian di salah satu sekolah SMA akan mengadakan perkemahan satu angkatan yang akan dilaksanakan di hutan pinus di lereng Gunung Raung. Tio mendapat panggilan dari pembina sekolah itu untuk memberi materi. Dan pastinya Tio selalu mengajak aku dan Dika. Biasanya kalau kami ngasih materi itu selalu berempat, tapi karena Aldi sudah pergi entah kemana, jadi kami sekarang tinggal bertiga saja. Selama 5 bulan ini, aku dan Tio dilatih oleh Mbak Danar untuk bisa menguasai pusaka kami, mulai dari amalan pelindung, amalan penyembuh, dan juga amalan untuk menenangkan roh-roh. Bahkan kami juga berlatih ilmu kanuragan kami. Dan alhamdulillahnya, aku sudah bisa menguasai itu semua dalam waktu yang cukup singkat. Mas, katanya besok hari Jumat akan pergi berkemah ya? Tanya Sukma padaku. Iya, besok Mas tinggal dulu ya. Iya Mas, hati-hati ya. Sukma sudah mulai bisa menerima takdir ini, dan dia juga sudah mulai suka dan sayang padaku. Kami sebelum menikah juga tidak pacaran. Beda dengan Tio, dia malah sudah ada hubungan dengan Annika, dan hanya Dika saja yang tidak mempunyai pasangan. Tepat tanggal 20 Februari hari Jumat, kami bertiga berangkat menuju perkemahan, karena nanti malam Tio akan memberi materi tentang alam. Sedangkan aku akan memberi materi di pagi harinya. Materi yang akan aku berikan tentang penyelamatan pertama orang pingsan. Sedangkan Dika membantuku karena aku dan Dika di bidang yang sama. Kami bertiga sampai di bumi perkemahan sekitar pukul 2 siang, karena kami menaiki sepeda motor. Saat datang, kami disambut langsung oleh kepala sekolahnya. Kami mengobrol sebentar dengan para pembina dari sekolah tersebut. Setelah mengobrol banyak, aku dan Dika segera mendirikan tenda untuk tempat istirahat kami. Ram, kita dirikan di dekat sini aja yuk, ucap Dika. Iya Dik, cari yang agak datar tanahnya biar nanti enak tidurnya, ucapku. Oke Ram. Sedangkan Tio masih rundingan dengan para pembina. Sampai jam menunjukkan pukul 5 sore, aku dan Dika sudah santai-santai di tenda, karena kami besok paginya akan memberikan materi. Dika mengeluarkan kompor portabel untuk membuat kopi, sedangkan aku pergi ke sungai untuk mengambil air dan ambil wudhu. Saat aku mengambil air, aku melihat wanita yang duduk sambil menangis. Terlihat wanita itu memakai seragam sekolah. Aku coba hampiri wanita itu dan aku tanya, Mbaknya kenapa kok di sini? Apa Mbak nggak ikut kegiatan? Tanyaku. Malah diem dia. Maaf Mbak, apa ada masalah? Tanyaku lagi. Wanita itu hanya mengangguk dan sambil terus menangis, dan akhirnya aku mencoba duduk di dekatnya. Kalau boleh tahu masalahnya apa Mbak? Siapa tahu saya bisa membantu, ucapku. Benar Mas ini bisa membantu saya? Tanya wanita itu. Ya insya Allah Mbak. Wanita itu bercerita panjang lebar dan aku hanya mendengarkan cerita itu. Ternyata wanita itu adalah murid dari sekolah tersebut, dan dia ikut di kegiatan ini bukan untuk mengikuti kegiatan, tetapi mencari sesuatu yang untuk mengobati ibunya yang terkena santet. Perempuan itu mengaku namanya Nani. Dia mencari sebuah kalung yang memiliki kekuatan, dan akhirnya aku menyanggupi untuk membantunya. Aku diajak untuk kembali ke bumi perkemahan. Sebelum dia pergi ke tendanya, aku ajak mampir ke tenda kami dulu. Dika menyambut dengan wajah bingung. Ram, ini siapa?
Kenapa dia menangis? Kamu apain dia? Tanya Dika. Jangan berpikir aneh dulu. Dengerin penjelasanku dulu, ucapku. Aku menjelaskan pada Dika, sedangkan Dika hanya memandang Nani sampai Nani ketakutan. Saat aku menyadari, aku tampar mukanya Dika. Mau tamu dijogo, ucapku sambil menamparnya. Apa toh Ram? Wong aku cuma menikmati kecantikan mbak ini aja kok. Menikmati ya menikmati, tapi ya jangan sampai begitu toh Dik, jawabku. Dika hanya bisa mengelus pipinya sambil cemberut. Saat Nanik sudah agak tenang, dia kembali ke tendanya dan akan aku bicarakan sama Tio nanti masalah ini. Karena aku tidak tega melihat Nani saat wanita itu sudah pergi. Tapi Dika hanya tersenyum-senyum sendiri. Kenapa kamu Dika senyum-senyum sendiri? Tanyaku. Cantik Ram. Kamu itu Didik. Aku beranjak sholat asar karena sudah mepet maghrib. Sekalian aku menunggu sholat maghrib juga. Setelah melakukan sholat maghrib, aku memasak untuk kami bertiga. Karena habis ini Tio akan memberi materi pada para peserta kemah. Tetapi saat aku masak, Nani kembali lagi ke tenda kami. Dia mengajak aku untuk membantunya mencari kalung itu tadi. Kata Nani, di seberang sungai ada sebuah gua tua. Di dalamnya tersimpan sebuah kalung yang memiliki kekuatan penyembuh. Ayo mas, sekarang kita berangkat, ajak Nani. Berangkat kemana mbak? Tanyaku. Lah katanya mas mau bantu aku tadi. Ternyata Nani mengajakku setelah maghrib itu juga. Dia sudah tidak mempedulikan kegiatannya karena pikirannya hanya tertuju pada keselamatan ibunya di rumah. Aku mengajak Nani untuk makan terlebih dahulu. Saat dia memberi materi, aku dan Dika mengantar Nani untuk ke gua tua tersebut. Ya meskipun aku tidak tahu tempatnya. Tio, kamu ngasih materi aja, biar aku dan Dika yang mengantar Nani, ucapku. Iya Ram, hati-hati kamu. Dan jangan gegabah ngambil keputusan, ucap Tio mengingatkan. Akhirnya aku dan Dika mengantarkan Nani setelah makan. Aku membawa tas kecil. Tak lupa aku membawa pusakaku, karena pasti akan ada bahaya yang mengintai kita nantinya. Saat kami akan menyeberangi sungai, ternyata di sungai itu ada pancuran. Tetapi di bawah pancuran itu ada seseorang wanita dan aku coba untuk bertanya. Permisi mbak, apa mbaknya tahu gua di sekitaran sini? Tanyaku. Tidak ada jawaban. Saat wanita itu menoleh, kami bertiga kaget saat melihat wajahnya. Sungguh mengerikan sekali. Matanya hanya satu, pipinya penuh borok dan banyak darahnya yang keluar. Nani hampir pingsan karena melihat wajah wanita itu. Maaf mbak, saya cuma bertanya, tidak mengganggu. Ada mas, tapi tempat itu berbahaya, ucap wanita itu mengerikan. Makhluk itu memberitahu kami dan bahaya yang akan kami hadapi, tetapi tidak tergoyahkan sedikit pun niat kami. Niat kami hanya untuk pergi ke gua tersebut. Kami melanjutkan perjalanan dan kami tidak sedikit pun menemukan makhluk-makhluk yang aneh. Tetapi aku sudah mempersiapkan itu semua. Aku melindungi Dika dan Nani menggunakan aura Hanuman. Jadi tidak ada makhluk yang mengganggu kami. Bahkan untuk mendekati kami saja, mereka akan pikir-pikir dulu, karena Hanuman bukan makhluk sembarangan. Kurang lebih 1 jam kami berjalan. Kami menemukan mulut gua yang Nani maksud. Tetapi aku tidak bisa masuk begitu saja, karena mulut gua itu dijaga oleh prajurit zaman dahulu. Kami bertiga mencoba menyapa makhluk itu, dan kami izin masuk ke dalam gua. Tetapi prajurit itu tidak ramah sekali. Bahkan aku hampir saja baku hantam dengan kedua prajurit itu. Aku sudah mengeluarkan kerisku dari tasku. Aku sudah bersiap jika memang bertarung jalan satu-satunya. Tetapi saat prajurit itu akan menyerang, Hanuman muncul dan mengempaskan kedua prajurit itu. Mereka berdua langsung bersujud, meminta maaf. Beraninya kalian mau menyerang Tuan? Hah? Ucap Hanuman. Maaf Tuan Hanuman, memang anak ini siapa? Aku tidak bisa mengenalinya, ucap salah satu prajurit itu. Coba kalian lihat yang dipegang anak itu, ucap Hanuman lagi. Mereka mencoba melihat keris yang aku pegang. Seketika mereka berdua langsung sujud, meminta ampun. Aku langsung menghampirinya dan segera menyuruhnya untuk berdiri. Prajurit itu langsung mengizinkan kami bertiga untuk masuk ke gua tersebut. Tak lupa aku berterima kasih dengan Hanuman. Saat kami di dalam, sungguh kagum melihat gua tua tersebut. Karena bukan seperti gua, tetapi ini lebih pantas disebut istana, karena memang sangat megah dan indah. Di dalam gua terdapat seseorang yang berpakaian serba hitam,
dan dia menyambut kami bertiga. Yang membuatku terkejut adalah, "Selamat datang cucuku. Aku sudah ratusan tahun menunggumu di sini," ucap seseorang itu. "Maaf Mbah, sampean ini siapa? Kenapa Mbah mengira saya adalah cucu Mbah?" tanyaku. "Ya pasti kamu bingung. Saya adalah Dario, leluhurmu. Dan pastinya kamu sudah diberitahu sama Sarto kan? Dan apalagi Tuan Hanoman sudah mengikutimu. Kamu pasti sudah ketemu dengan Tuan Arjuna," ucap orang yang mengaku leluhurku itu. Iya, sepertinya memang itu leluhurku, karena ciri-ciri yang disebutkan oleh Tuan Arjuna, beliau sangat mirip sekali. Dan aku langsung bertanya, kenapa Mbah Daryo bertapa? Apa tujuannya? Mbah Daryo pun menjelaskan kenapa dia bertapa dan kenapa dia menjelajahi zaman-zaman yang ada di semesta ini. Dahulu Mbah Daryono adalah prajurit yang ahli strategi di zaman kerajaannya. Tetapi suatu ketika, kerajaannya mengalami kehancuran yang luar biasa. Karena ada kerajaan lain yang menyerang menggunakan makhluk yang dipanggil dari zaman pewayangan. Maka dari itu Mbah Daryo memutuskan untuk bertapa, mencari petunjuk apa yang harus dilakukannya. Dan akhirnya Mbah Daryo sekian lama bertapa, mendapatkan petunjuk untuk menemui Arjuna. Dan akhirnya Mbah Daryo mencoba untuk mempelajari ilmu berjelajah. Dan pertama kali Mbah Daryo mencoba ilmu itu, Mbah Daryo langsung bisa sampai ke zaman pewayangan itu. Dan Mbah Daryo langsung bertemu dengan Arjuna. Seperti cerita yang di atas, Mbah Daryo diberi 3 pusaka, 2 keris kembar dan 1 keris yang tertancap di batu. Akhirnya Mbah Daryo kembali ke zamannya untuk mengalahkan kerajaan yang menyerang mereka. "Jadi begitu Mbah," ucapku. "Dan kedatanganmu ke sini akan mengambil kalung ini kan?" ucap Mbah Daryo sambil menyodorkan kotak kecil yang berisi kalung kerajaan zaman kuno. Dan Mbah Daryo juga menyuruhku untuk membantu ibu dari Nani, karena kegunaan kalung itu untuk penyembuhan, menyembuhkan berbagai gangguan hal gaib. Nani melihat aku yang berhasil mendapatkan kalungnya, dia langsung menangis haru karena ibunya akan sehat kembali. Dika melihat Nani menangis, dia langsung menenangkan Nani. Setelah aku mendapatkan itu, aku langsung pamit dengan Mbah Daryo. Sebelum kami pergi, Mbah Daryo berkata, "Rama, tuntaskan tanggung jawabmu dan jaga Sukma. Dia adalah keturunan dari teman seperjuanganku," ucap Mbah Daryo. "Iya Mbah, akan aku jaga Sukma. Aku pamit dulu Mbah. Semoga kita bisa bertemu lagi," jawabku. Aku langsung keluar dari gua tersebut, karena Tio pasti sudah menunggu. Saat di depan gua, ternyata sudah ada Tio yang sedang ingin berkelahi dengan prajurit penjaga tadi. Aku langsung menghentikan prajurit itu untuk berhenti. Lalu aku ajak Tio untuk pergi kembali ke perkemahan. Sebenarnya Tio masih agak kesal dengan prajurit tadi, tapi aku mencoba untuk meredamnya. Kami berempat pun kembali ke tenda. Setelah selesai dari perkemahan, nanti aku akan mampir ke rumah Nani untuk menyembuhkan ibunya. Nani mulai bisa tersenyum dan mengikuti kegiatan dengan tenang. Perkemahan berjalan lancar, tidak ada kendala sama sekali. Tetapi saat malam terakhir, ada yang berbuat onar. Ada beberapa peserta laki-laki yang membawa jimat, dan mereka melakukan ritual pemanggil setan. Entah apa tujuan mereka melakukan itu. Saat aku, Dika, dan Tio sedang berkumpul dengan para guru, tiba-tiba aku merasakan ada yang hadir. Seketika aku berdiri dan mengamati sekeliling. Tio pun juga merasakannya. Angin berhembus kencang, hawa dingin mulai menusuk ke tubuh. "Yok, apa kamu juga merasakan?" tanyaku. "Iya Ram, aku merasakannya." "Waspada Ram, takut ada apa-apa," jawab Tio. Aku dan Tio segera waspada. Tio juga menyuruh para guru untuk segera menyuruh para peserta kemah untuk masuk ke dalam tenda. Sedang aku mencari sumber bau dupa yang dari tadi sudah aku cium. Saat semua peserta sudah masuk tenda, aku melihat 3 anak laki-laki yang berjalan menuju ke perkemahan. Saat aku tanya, katanya mereka habis dari kamar mandi umum. Dan segera aku suruh masuk ke tenda. Tetapi aku melihat 1 anak yang membawa dupa di sakunya. Aku curiga mereka yang melakukannya. Tetapi mereka tidak mengakuinya saat aku masih menginterogasi.
Tiba-tiba ada teriakan dari salah satu tenda perempuan. Tio langsung lari menghampirinya. Dan benar saja, ada peserta kemah yang kerasukan. Aku pikir Tio bisa mengatasi itu, tetapi tidak cuma satu anak yang kesurupan. Sekitar ada 12 anak yang kesurupan. Tio kewalahan. Dan akhirnya Dika berinisiatif untuk mengumpulkan anak-anak yang kesurupan dan dibantu para guru-guru lainnya. Aku sendiri masih menginterogasi ketiga anak itu. Awalnya tetap kekeh tidak mau mengaku. Akhirnya aku mengeluarkan sifat galakku. Jawab dengan jujur, apa yang sudah kalian lakukan? Jika kalian tidak mau mengaku, akan aku laporkan kalian ke polisi. Bentakku. Iya mas, kami mengaku, ucap salah satu dari mereka. Dia namanya Dani. Kedua temannya, Noval dan Ferry. Ternyata mereka sebelum berangkat berkemah, mereka datang ke sebuah dukun untuk mencari jimat pelet. Dan mereka diberitahu sama dukun itu untuk melakukan ritualnya di malam hari, karena mereka takut ketahuan kalau melakukan di rumahnya. Jadi mereka memutuskan untuk melakukan di hutan saat berkemah. Mereka melakukan tanpa memikirkan resikonya yang akan dialami. Hutan adalah salah satu tempat yang banyak penghuni gaibnya. Dan yang dilakukan mereka itu mengganggu penghuni di sana. Jadi para penghuni itu mencoba menyerang para peserta kemah itu. Setelah mereka mengakui, aku panggilkan salah satu guru untuk mengurus ketiga anak laki-laki itu. Lalu aku mencoba membantu Tio dan Dika. Dik, gimana? Berapa anak yang kerasukan? Tanyaku. Ada 12 anak, Ram. Tetapi yang merasuki bukan makhluk sembarangan. Tio aja ngurus satu anak belum selesai-selesai, ucap Dika. Aku amati satu persatu anak yang kesurupan. Tingkah polanya sangat aneh. Ada yang mencoba mencekek lehernya sendiri, ada yang duduk diam, ada yang mencoba memanjat ke pohon. Aku segera mengambil kerisku di tenda dan membacakan amalan penenang. Seketika kerisku bersinar biru. Setiap anak yang kerasukan melihat cahaya dari kerisku merasakan ketenangan yang sangat luar biasa. Untuk anak-anak yang kerasukan langsung bisa sadar dan terkulai lemas. Dika dan para guru mencoba membawa anak-anak yang sudah sadar ke tempat yang lebih aman, tetapi ada 2 anak yang belum sadar. Tio, mundur! Teriakku. Karena aku melihat bayangan besar di belakang kedua anak itu, seperti bayangan monyet. Saat mereka menyadari apa yang aku perbuat, mereka mencoba menyerang aku dan Tio. Kami berdua hanya menghindar dari serangan-serangan itu. Sekarang aku sudah bisa mengendalikan ilmu dari Arjuna, dan ilmu kanuraganku sudah cukup mahir. Keluar kalian dari tubuh anak-anak itu, teriak Tio. Kalian sudah mengganggu di tempat kami, dan kalian juga yang sudah memanggil kami, ucap salah satu anak itu. Aku yakin itu bukan suara dari anak-anak itu, karena suaranya sangat berat dan serak. Aku dan Tio bingung harus berbuat apa, karena amalan penenang sudah tidak mempan untuk makhluk itu. Aku teringat kalung yang diberikan Mbah Daryo kemarin. Aku mencoba menyuruh Dika untuk mengambilkan kalung itu. Dik, ambilkan kalung di tasku kemarin, teriakku. Dika langsung lari ke tenda untuk mengambilkan kalung itu. Beberapa menit kemudian, ini Rama, teriak Dika sambil melemparkannya. Dengan sigap aku menangkapnya. Tetapi yang Dika lempar bukan kalung, malah tasku yang dilemparkan. Asu Dik, tak kongkon juga kalung, malah tas yang kamu ambilin, umpatku. Maaf Ram, aku nggak tahu di mana tempatnya, jawab Dika. Aku mencoba mencari kalungnya, lalu aku mencoba memakainya. Saat kalung sudah terpakai, mulai dari keris, gelang, kalung, dan jarum di saku Tio menyala bersamaan, seolah keempat benda itu merespon satu sama lain. Lalu Tio juga mencoba mengambil jarumnya dan membacakan mantra. Seketika jarum Tio berubah besar. Di penglihatanku tiba-tiba tertulis sebuah mantra yang tidak aku sadari. Aku membacanya. Setelah selesai membaca, Hanuman muncul di depanku dan dia masuk ke dalam tubuhku. Saat makhluk itu melihat Hanuman, dia seolah gentar, tetapi dia tidak menyerah begitu saja. Malah dia seakan menantangku dan Tio. Tak tunggu lama, kedua anak itu menyerang kami lagi. Belum sampai menyentuh kami, kedua anak itu terpental jauh dan tak sadarkan diri. Makhluk yang merasukinya langsung keluar dari tubuh anak itu. Ram, selesaikan. Aku akan mengurus anak-anak itu, ucap Tio.
Siap Yok. Aku langsung menyerangnya kembali. Tak membutuhkan waktu lama, tubuhku yang dirasuki Hanoman memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan aku bisa menumbangkan pohon-pohon yang menghalangiku. Aku menangkap makhluk itu dan memegang kepalanya. Aku remas hingga hancur berkeping-keping. Kedua makhluk itu musnah seketika. Tetapi saat Hanoman keluar dari tubuhku, aku terjatuh dan tak sadarkan diri. "Rama!" teriak Dika. Dika mencoba membantuku dan aku dibaringkan di dalam tenda. Setelah kejadian itu, saat paginya semuanya langsung berkemas untuk pulang. Karena memang kegiatannya pun sudah selesai. Tetapi diriku masih belum sadar. Bahkan saat sudah sampai di rumah, aku juga belum sadarkan diri. Bapakku, ibuku, kakakku, semua khawatir bila terjadi apa-apa dengan diriku. "Pak, ini gimana Rama? Kok ndak sadar-sadar yo Pak?" ucap ibuku khawatir. "Ibu seng tenang yo, pasti nanti Rama sadar kok," ucap bapak menenangkan. "Tio, sebenarnya apa yang terjadi dengan Rama? Kenapa kok bisa sampai begini?" tanya bapakku pada Tio. Tio menjelaskan semuanya. Dan Tio juga memberitahu kalau aku dan Hanoman melakukan persatuan diri. Saat Tio menjelaskan ke bapak, Dika mencoba menghubungi Sukma. Saat itu juga Sukma dan Annika datang ke rumahku. Sukma benar-benar khawatir kepadaku. Sukma duduk di sebelahku dan memegang tanganku. Saat gelangku dan gelang Sukma bertemu, aku mulai tersadar. "Sukma, kenapa kamu menangis?" tanyaku. "Aku khawatir Mas. Sebenarnya apa yang telah terjadi pada Mas?" ucap Sukma. "Gak apa-apa, Mas gak apa-apa kok. Cuma kecapean aja," jawabku. "Gak mungkin Mas, pasti terjadi sesuatu," ucap Sukma. Setelah tersadar, aku teringat dengan Nani. Dia membutuhkan bantuanku. Aku memanggil Tio dan Dika untuk segera pergi ke rumahnya Nani. Karena jika terlambat, ibunya Nani tidak akan tertolong. "Yuk Dik, ayo antarkan aku ke rumahnya Nani," ajakku. "Mau kemana lagi kamu Mas? Kamu loh baru sadar. Bu ya besok-besok lagi toh," cegah Sukma. "Ini darurat Sukma. Kalau nggak segera, nyawa orang taruhannya," ucapku. Akhirnya Tio dan Dika membantuku untuk ke rumahnya Nani. Sukma dan Anika juga ikut menemaniku. Ternyata rumahnya Nani berada di sebelah sekolahnya. Saat sampai di rumahnya, di sana sudah banyak orang. Aku kira ibunya Nani sudah meninggal. Ternyata orang-orang itu hanya ingin melihat dan menjenguk keadaan ibunya Nani. Kata orang itu keadaannya sudah sangat parah. Perut ibunya Nani sangat besar dan rambutnya sudah dikundul, badannya sangat kurus. "Assalamualaikum, permisi," ucap kami. "Waalaikumsalam. Mas Rama, Mas Dika, monggo masuk Mas," balas Nani. "Iya Nik, boleh aku lihat kondisi ibumu?" ucapku. "Boleh Mas, ayo silakan masuk ke kamar Mas," ajak Nani. Aku mencoba melihat kondisi ibunya Nani. Betul saja apa yang dikatakan orang-orang di luar tadi. Dan saat aku cek ternyata ada makhluk kerdil yang menempel di tubuh ibunya Nani. Aku langsung mengeluarkan kalung yang aku dapat kemarin dan memakaikan di ibunya Nani. Kalung itu mendapat respon dari energi jahat yang ada di tubuh ibunya Nani. Kalung itu langsung menyala dan makhluk-makhluk kerdil itu seperti kepanasan. Makhluk-makhluk itu terbakar secara perlahan. Ibunya Nani mulai merasa enakan. Perutnya mulai mengecil dan badannya bisa digerakkan. "Masya Allah, Alhamdulillah, cepat pulih ya Bu," ucapku. "Terima kasih ya Mas Rama," ucap Nani haru. "Iya, sama-sama Nik," jawabku. Setelah semuanya selesai, kami berlima langsung pamit pulang. Saat di luar rumah, ada salah satu warga yang melihat kami secara sinis. Seperti tidak suka kalau ibunya Nani itu sembuh. Mas, lihat ibu-ibu itu. Kenapa kok dia ngelihat kita sinis sekali ya?" ucap Sukma. "Sudahlah Sukma, biarin aja. Gak usah dipikirin," jawabku. Kami beranjak pulang. Aku dan Tio mulai latihan lagi sama Mbah Danar. Sedangkan Sukma sekarang sudah aku larang untuk tidak mencari tahu lagi tentang gelang takdir itu. Karena sudah jelas semuanya. Dan aku juga sudah mendapatkan pusaka kalungnya. Berarti tinggal mencari cincin dan mata tombaknya. Sebelum aku mencari kedua pusaka itu, aku dan Tio terus berlatih. Ya meskipun ada Hanoman yang menjagaku, tetapi aku tidak ingin terus mengandalkan Hanoman.
Hingga 2 tahun, aku tidak mendapatkan petunjuk tentang keberadaan cincin dan mata tombak itu. Dan suatu ketika saat aku, Tio, Dika berkumpul di rumahku, tiba-tiba Hanuman muncul di hadapan kami. Dan Hanuman mengatakan kepada kami, "Maaf Tuan, saya muncul tiba-tiba. Aku ingin mengatakan sesuatu Tuan," ucap Hanuman. "Apa ada petunjuk Hanuman?" kataku. Aku teringat ribuan tahun yang lalu aku marah dan aku pernah menendang sebuah gunung. Katanya potongan gunung itu menjadi gunung kecil. Coba Tuan mencari pusaka mata tombak di sana, karena di gunung itu ada ruangan yang menyimpan senjata-senjata, ucap Hanuman. "Apa mungkin gunung dekat sekolahmu, Dik?" ucap Tio. "Bisa jadi, Yo. Bagaimana kalau kita coba ke sana besok?" ucapku. Kedua temanku itu menyetujui usulku, karena tidak ada salahnya untuk mencoba. Setelah memberikan informasi itu, Hanuman langsung pergi. Sebelum berangkat ke Gunung Serawat, aku mencoba pamit sama ibu dan bapak. Ya, seperti biasa, bapak ibuku selalu mengizinkan. Tetapi sekarang aku juga harus izin sama Sukma. Dengan seiring waktu, aku dan Sukma saling mempunyai perasaan. Aku mencoba menelpon Sukma. "Assalamualaikum, Sukma. Aku mau pamit untuk pergi ke Gunung Serawat," ucapku. "Waalaikumsalam. Maaf, ini bukan Sukma, tapi budenya," jawab budenya Sukma. "Oh, sporone bude. Tak kira Sukma," ucapku. "Apa ini Rama?" tanya bude. "Iya bude, ini Rama. Nanti bude sampein sama Sukma ya kalau Rama pergi dulu," ucapku. "Yole, kamu kalau pergi hati-hati yo. Nanti tak samperin sama Sukma. Bude setuju kok kalau kamu sama Sukma le," ucap bude. Cukup panjang aku dan budenya Sukma mengobrol. Kata budenya, Sukma sering membicarakan aku dengan keluarganya, padahal aku belum ada hubungan apa-apa sama Sukma. Ya, cuma sekedar saling mempunyai perasaan aja. Aku berjanji sehabis pulang dari Gunung Serawat, aku akan berkunjung ke rumah Sukma. Tepat hari Sabtu, aku dan kedua sahabatku berangkat ke Gunung Serawat. Kami mengendarai mobil rentalan menuju ke Gunung Serawat. Gunung Serawat ini adalah potongan dari Gunung Raung. Konon ribuan tahun yang lalu ada seekor kera putih yang sedang mengamuk dan menendang puncak Gunung Raung. Dan puncak itu terlempar jauh. Potongan itu menjadi gunung kecil dan sekarang warga sekitar memberi nama gunung itu Gunung Serawat. Ya, dan kera putih itu adalah Hanuman. Kurang lebih perjalanan kami 1 jam dan kami singgah di salah satu rumah dan menitipkan mobil kami di rumah warga itu. Lalu kami tidak membuang waktu, langsung mulai perjalanan karena kami ingin cepat sampai di atas. Saat kami ingin memasuki hutan, ada bapak-bapak pulang dari kebun. "Permisi Pak," sapa kami bertiga. "Yole, mau pada kemana nih kalian? Apa mau naik ke atas?" tanya bapak-bapak itu. "Iya Pak, kami mau ke atas. Penasaran Pak?" alasan Tio. "Hati-hati kalau di atas, jangan aneh-aneh yo," ucap bapak itu. "Iya Pak, permisi ya." Kami melanjutkan perjalanan dan kami juga melewati kuburan Cina. Tetapi kami tidak mendapatkan hal aneh di kuburan itu. Kami sekedar istirahat sebentar di situ. Lalu kami melanjutkan perjalanan. Saat sore, kami mulai memasuki jalur yang menanjak. Untung kami hanya bertiga, karena jika ada Andika dan Sukma, pasti agak ribet, karena jalurnya sangat ekstrim. Singkat cerita, kami bertiga sudah berada di puncaknya. Ya, karena emang gunung ini tidak terlalu tinggi. Kami naik aja, hanya membutuhkan waktu 2 jam saja. Kami segera mendirikan tenda untuk istirahat, dan aku akan memulai pencarian nanti malam, karena kami belum istirahat sama sekali. Aku mempersiapkan makanan, sedangkan Tio menyiapkan api unggun kecil, dan Dika membantuku. Setelah makan, tak lupa aku menunaikan sholat maghrib terlebih dahulu. Dimanapun kita berada, harus ingat sama Tuhan yang Maha Kuasa. "Yuk, nanti kita mulai dari mana?" ucapku. "Aku belum tahu Ram, Dika itu yang tahu seluk-beluk gunung ini," ucap Tio. "Gimana Dik, kita mulai dari mana?" tanyaku. "Dari pintu atas aja Ram, tenang aku tahu jalannya kok," ucap Dika. Sebelum memulai perjalanan spiritual, kami ngopi dulu. Ya, di sini Dika juga udah belajar banyak tentang ilmu spiritual. Dika tidak ingin menyusahkan kami terus, jadi dia memutuskan untuk belajar juga. Saat kami masih mengobrol, tiba-tiba ada suara nenek-nenek menyapa kami, tetapi tidak ada wujudnya.
Hehehe, kalian sedang apa di sini? Ucap suara tanpa wujud. Tetapi yang dengar hanya Dika, sedangkan aku dan Tio tidak mendengarnya. Tapi lama-kelamaan aku juga mendengar ada suara tertawa mengerikan. Dika celingak-celinguk mencari sumber suara. Udah Dik, gak usah didengerin. Mungkin cuma iseng, ucap Tio. Enggak Yok, ini kayaknya beda Yok. Sekarang jam berapa Ram? Tanya Dika. Masih jam 7 Dik, ucapku. Dika tiba-tiba ingin segera bergerak untuk memulainya. Karena Dika merasa ada yang aneh. Entah apa itu. Tetapi Dika benar-benar ingin segera memulai. Jadi aku segera melakukan sholat isya terlebih dahulu. Dan setelah selesai kami bertiga siap memulainya. Kami bertiga melakukan doa terlebih dahulu. Setelah itu kami mulai perjalanan. Dan yang memimpin adalah Dika. Kali ini aku dan Tio mengandalkan Dika. Kami berjalan sebentar, sudah mendapati lubang yang tertutup besi. Tetapi tidak bisa dibuka karena terkunci oleh gembok. Saat kami kebingungan harus mencari jalan kemana, karena itu jalan satu-satunya. Suara nenek-nenek itu terdengar lagi. Apa kalian mencari mata tombak? Jika benar, kalian harus meraga sukma. Hanya dengan cara itu yang bisa kalian lakukan, ucap suara itu. Yok, kamu dengar itu Yok? Tanyaku. Iyo Ram, aku krungu. Siapapun panjenengan yang berbicara, tolong tampakkan diri Anda, hadir, ucap Tio. Setelah Tio menyuruh untuk menampakkan diri, di balik pohon muncul nenek-nenek bungkuk yang memakai baju adat Jawa. Dan nenek itu menghampiri kami bertiga. Aku sudah waspada jika nenek itu mengancam kami. Tetapi Dika malah menghampiri nenek itu dan Dika menyalaminya. Siapa nenek itu? Apakah Dika kenal? Habis itu aku dan Tio juga menyalaminya. Nenek ini siapa? Dan kenapa nenek bisa ada di sini malam-malam? Tanyaku. Nama saya Mbah Mi. Saya sebenarnya warga sekitaran sini. Karena tadi saya melihat ada yang naik, jadi saya ikut, ucap Mbah Mi. Loh, kenapa mbahnya mengikuti? Apalagi mbahnya udah sepuh loh, ucapku. Karena saya sudah tahu tujuan kalian, Le. Dan kalian pasti mau ngambil pusaka mata tombak itu kan? Tanya Mbah Mi. Iya mbah, kok mbahnya tahu? Sahut Tio. Iya, sebenarnya pusaka itu dijaga oleh suamiku. Dan sekarang suamiku sudah meninggal. Dan pusaka itu sekarang diambil penguasa gunung ini, ucap Mbak Mi lagi. Mbah Mi menjelaskan, karena penguasa gunung itu sangat berbahaya. Dan jika ingin mengambilnya, harus memasuki alam gaib tempat itu. Aku dan Tio bingung harus berbuat apa, karena kami belum bisa meraga sukma. Karena ilmu itu ilmu tingkat tinggi. Kami mencoba berpikir keras mencari cara untuk memasuki alam gaib itu. Setelah kami berpikir, Tio mendapatkan ide. Ram, Hanuman kan bisa berjelajah ke zamannya. Kenapa kita nggak coba minta bantuan Hanuman aja? Ucap Tio. Oh iya, coba tak panggil dulu, jawabku. Apa yang kalian bilang tadi Hanuman? Tanya Mbah Mi. Nggih mbah, temanku yang satu itu temannya Hanuman, ucap Dika. Hanuman, teriakku. Hanuman muncul di tengah-tengah kami. Mbah Mi saat melihat Hanuman kaget seketika seolah dia bermimpi. Iya Tuan, ada yang bisa saya bantu? Ucap Hanuman. Hanuman, bisa tolong bawa kami ke alam gaib tempat ini? Itu sangat mudah Tuan, ucap Hanuman. Mbah Mi seolah mengenal sosok Hanuman. Dan saat Hanuman melihat Mbah Mi, dia juga kaget. Suratmi, apa itu kau? Tanya Hanuman. Iya, aku Suratmi, istrinya Tono, jawab Mbah Mi. Sekarang di mana Tono? Apa masih hidup? Tono adalah suami dari Mbah Mi. Tetapi Tono meninggal karena dia menjaga pusaka mata tombak itu. Saat dia meditasi di gunung, ada makhluk yang mau merebut mata tombak itu. Dan dia berusaha melawan makhluk itu. Karena kuatnya makhluk itu, Tono meninggal. Tetapi jasadnya tidak ditemukan. Entah kemana jasadnya. Dan makhluk itu sekarang jadi penguasa di alam gaib Gunung Serawat. Apakah kami akan bisa mengambil pusaka itu? Nantikan di bagian berikutnya ya. Demikianlah warisan leluhurku bagian ketiga dari 6 bagian. Fakta sejarah pamit, terima kasih untuk Pandu Amarta. Jangan lupa mampir ke karya karsanya. Dan jangan lupa mampir ke akun YouTube-nya ya, di channel Banyak Dimensi. Fakta sejarah, memohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum. Tetapi fakta sejarah, alhamdulillah.